kita mau bor ini wet lensnya. Oke kawan, ini saya menemukan satu trik lagi untuk melebih wet lens kan kamera Kogan ini. Kemarin ada yang tanya, apa sih hubungannya wet lens dengan gambar anteng, gambar nggak goyang. Jadi gini kawan, kalau kita pegang kamera handphone gitu, kalau kita zoom itu goyang, tangannya goyang sedikit aja dia akan kerasa goyang. Tapi kalau kita unzoom itu dia akan lebih anteng gitu kawan. Jadi fungsinya wet lens itu seperti kita unzoom, jadi memperkecil malahan, bukan memperbesar tapi memperkecil. Otomatis goyangannya tidak terlalu sensitif. Oke, ini caranya gimana ini kita mesti bongkar dulu kawan. Ini udah saya bongkar ya. Ini tadi sudah saya lepas, ini juga sudah saya lepas. Lensa ini harus kita kendorin. Caranya kendorin, nah, jadi di sini ada lem-lemnya, kelihatan nggak kawan? Itu kita korek-korek sedikit-sedikit pakai openg minus ini. Ya, setelah itu kita kendorin. Nah, pas gini kawan, kita masih pakai ini yang seperti punya kemarin, cuman kita bersihin dulu. Saya cuma ambil ininya, lensa besarnya aja. Jadi lensa kecil semua udah saya lepas. Nah, seperti ini. Kalau kita pasang cuma lensa besar aja tanpa kita setting ininya, itu nanti akan bureng itu apa sih? Nggak fokus, gitu kawan. Jadi kita mesti atur ininya, sambil kita pasang di sini. Itu nanti kita akan dapat fokus. Cuman ya kalau seandainya ini lepas di jalan ya jadi nggak fokus lagi. Jadi ini harus terpasang permanen. Kenapa kok saya bilang lebih wet lens lagi? Karena ini kalau kita tarik agak menjauh, dia akan gambarnya akan semakin kecil kawan. Jadi akan semakin wet lens. Jadi nanti modifikasinya setelah ini dipasang, kemarin kan saya bikin sambungan ini. Ini sambungannya akan saya perpanjang lagi sampai semaksimal mungkin, sefokusnya dia, gambarnya sekecil mungkin. Oke, ini saya kasih percobaan ya. Kita on kan, nggak fokus kawan, karena memang saya bikin nggak fokus supaya kalau saya pasang ini dia menjadi fokus. Karena hanya pakai satu lensa cembung aja. Nah, jadinya seperti ini kawan. Ini masih kurang fokus. Coba kita setel lagi ya. Jadi kita harus setel fokus kamera agar sesuai dengan fokusnya wet lens. Nah, ini lumayan fokus nih. Nah, ini kalau kita jauhkan, lensanya saya tarik ya. Sulit ya. Ini kalau lensanya saya tarik, ya gambarnya semakin kecil. Pokoknya asal lingkaran hitamnya tidak terkena, tidak terekam di kamera, nggak apa-apa kan. Nah, semakin wet kan, semakin unzoom kan, seperti itu kawan. Nanti saya ambil ini gambarnya. Oke kawan, jadi gimana caranya? Kita langsung bor rumah wet lensnya ini. Jadi kita perbesar lubangnya. Oke, seperti ini. Atau bisa juga pakai kikir. Ya, pelan-pelan aja. Yang penting rata, nggak makan sebelah. Kita besarin ya, supaya sudutnya di kamera bisa lebih maksimal lagi. Kita kikir terus ya sampai membesar.
Oke kawan, ini saya sedikit merubah planning. Jadi nanti jadinya gini kawan, klipnya ini saya potong, nanti yang ada threadnya ini saya pasang di sini. Kita kasih lem G nanti ya. Karena apa? Karena saya juga butuh fleksibel. Kalau misalnya kita sambung sepanjang ini, itu kan bakal nyimpennya susah kawan, bakal mentok sana mentok sini ya. Jadi saya juga butuh ini bisa dilepas white lens-nya ini. Jadi ini nanti saya potong, ini saya besarin dulu sesuai besarnya lensanya. Nanti kita potong di sini, kita pasang. Oke kawan, jadinya seperti ini kawan. Saya bikinnya. Yang kemarin dari pipa setengah ini saya batalin, saya nggak pakai karena sulit kawan. Hasilnya nggak bisa rata, ketebalannya nggak bisa rata, terus ini proses melebarkannya ini juga nggak rata, jadi kesulitan untuk cari fokusnya kawan. Nah, saya ganti, ini tadi saya nemu pralon ukuran 3/4 tapi yang tebel kawan, Mark Power, ini tebel, jadi ini bisa masuk di sini pas, ini kencang banget. Nah, tinggal kita kasih lem aja, hasilnya seperti ini. Ini saya dari panjang 2,5 cm saya amplas sedikit sampai 1 cm 1,75 kawan. Nanti saya motong 1 cm lebih ini supaya hasilnya sempurna. Oke, ini kita coba ya seperti apa. Oke, seperti ini kawan. Nanti saya tunjukin gambar aktual dari rekaman ini juga ya. Nah, ini tuh kelihatan jauh banget, kelihatan bidangnya besar banget ya. Ya, kalau kanan kirinya pasti agak gelembung sedikit sih, cembung kan soalnya. Ini masih sedikit ininya, apa namanya, kotor apa namanya, ada terhalang sedikit ya. Nanti sambil kita perhatikan lagi, kita kurangi lagi sedikit. Oke, itu kawan. Ini agak kendor, nanti kita lem pakai sealer aja supaya gampang lepasnya. Sama ini kawan, saya juga sedikit ada masalah, kayaknya saya mesti atur fokusnya lagi deh. Ini masih agak blur, ngeblur lagi, mungkin karena perubahan jarak ini apa, jarak lensanya yang saya majukan. Ini kalau menurut saya ya, kalau keterangan di sini kan 0,4 kali. Kalau seperti ini mungkin sekitar 0,6 0,7 kali kawan. Mungkin 0,6 lah. Kemarin itu saya sudah hampir mau beli lensa ini yang ukuran 18 mili. Cuman ya saya coba-coba bisa ternyata. Begini caranya ya. Tidak menambah apapun, saya hanya merubah ini aja, modal pralon sama modal white lens. GoPro biasa, Kogan murah 100.000 bisa seperti ini. Oke, ini nanti kalau jadi kita coba ya, pulang malam kita coba nyalain, kita coba rekam. Oke, ini udah cukup. Paling saya amplas sedikit lagi, nanti kita cat dulu. Seperti ini kawan, setelah saya cat ya, jadi tetap ada threadnya seperti ini. Ini kita udah sealer ya kawan. Oke, kita coba on kan. Oke, seperti ini kawan. Ini waktu masih pakai white lens biasa, belum kita modif. Ini hasil setelah kita modif seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share video saya, dan tonton video saya yang lainnya. Ini hasil di jalan raya setelah kita modif ya, seperti ini. Gambarnya jauh lebih anteng ya kawan. Suka banget saya pakai lampu ini.
Lampu buat saya penting kawan.